Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Yogi, kita lanjutkan kembali Pak. Ya Pak. Ya, dari beberapa peringkat tadi yang direvisi oleh Pevindo, kemudian juga outlook-nya, ini terkait juga dengan kondisi yang terjadi di sepanjang pandemi begitu. Kemudian tadi kita sudah membahas beberapa outlook di 2021, kemudian juga berbagai indikator yang dinilai positif. Dan ini akan membantu, kemudian juga akan kembali menstabilkan dari sisi proyek, nilai kontrak, pendapatan, dan semua aspek keuangan dengan adanya SWF yang sudah Anda jelaskan tadi. Dengan kondisi-kondisi outlook ini, kemudian juga berbagai indikator yang ada, apakah memang nanti akan terjadi perubahan peringkat lagi kepada emiten-emiten di konstruksi ini, terutama untuk BUMN karya, terutama perubahan peringkat yang ke arah yang lebih baik, Pak? Ya. Baik lagi Pak, kalau terkait dengan perubahan peringkat, khususnya untuk peringkat ya Pak ya, itu memang harus kami lihat dan kami pantau seberapa keberlanjutan perbaikannya ini ya Pak ya. Jadi kalau memang sebenarnya sih kita terutama di tengah pandemi ini di mana kondisinya masih uncertain ya Pak ya ke depannya ya Pak ya, terkait dengan vaksin rollout-nya seperti apa, lalu terkait dengan recovery-nya setiap sektor berbeda-beda. Nah, kita akan melihat seberapa sustain atau seberapa keberlanjutannya ya recovery di segmen konstruksi ini. Nah, kalau menurut pandangan kami hal ini bisa tercapai dari segi keberlanjutan ya, recovery yang berkelanjutan, lalu juga resiko-resiko terkait dengan refinancing risk dan liquidity risk itu bisa diadres. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk peringkat akan kami tinjau kembali dan bisa saja peringkat itu kami revisi kembali ya Pak ya, atau kami perbaiki, bahasanya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan outlook itu sedikit berbeda Pak. Kalau terkait dengan outlook, kalau seandainya seperti yang tadi sudah disampaikan, atas BUMN karya yang kami revisi outlook-nya itu ada 3, yakni PP, Utama Karya, dan ADI. Kalau ternyata kekhawatiran kami tidak terbukti atau seandainya perusahaan dapat menunjukkan langkah-langkah mitigasi untuk mengadres ya atau untuk memitigasi resiko-resiko yang muncul akibat adanya dampak pandemi, maka bisa saja outlook-nya kami revisi kembali menjadi stabil dan peringkat bisa saja tidak kami turunkan Pak, seperti itu. Jadi balik lagi fokus kami di tengah pandemi ini adalah bagaimana perusahaan memitigasi resiko jangka pendeknya ya Pak ya, karena pandemi ini memang sifatnya masih uncertain, ketidakpastiannya tinggi dan sangat fluid ya Pak ya kondisinya ya, bisa cepat berubah gitu kondisinya, sehingga kami lebih fokus ke bagaimana perusahaan dapat memitigasi resiko-resiko jangka pendek ya, resiko-resiko yang muncul di jangka pendek, baik itu terkait dengan resiko likuiditas maupun resiko refinancing, seperti itu Pak. Evaluasi yang dilakukan oleh Pevindo ini dalam jangka waktu berapa lama Pak Yogi? Iya Pak. Sebenarnya kita emang kalau dari Pevindo, balik lagi Pak, definisi rating dari Pevindo adalah forward looking atau kita ke depan ya Pak ya melihatnya ya. Jadi kita tentu melihatnya sih 1 sampai 2-3 tahun ke depan. Namun khususnya itu under normal circumstance Pak, apabila kondisinya normal-normal saja, kita sebenarnya coba mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Namun kalau di tengah pandemi seperti ini, apalagi pandemi COVID-19 ini sifatnya adalah unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya dan juga perkembangannya begitu cepat ya Pak ya, dan memang tidak risiko yang mungkin muncul di jangka pendek. Nah, itu yang coba kita fokuskan ya kalau kita udah ngomong berbicara resiko jangka pendek, kalau terutama di sektor positif yang sudah kita bahas, yang Anda sampaikan tadi, lagi-lagi balik lagi ke fundamental COVID-19 ini, seberapa besar peluang ini terkendali ke depannya, kemudian juga seberapa besar keberhasilan dari vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, begitu Pak Yogi? Betul Pak. Memang vaksin rollout ini karena masih di tahap awal ya Pak ya, jadi kami masih menunggu juga, kami masih melihat perkembangannya seperti apa. Terkait dengan vaksin rollout, ya kami sih berharap memang semuanya dapat berjalan dengan lancar, karena kalau memang berjalan dengan lancar berarti recovery diharapkan juga semakin lebih cepat ya Pak ya. Cuman hanya saja karena vaksin rollout ini memang masih di tahapan awal, sehingga masih muncul resiko ya Pak, masih ada resiko seperti itu. Namun kalau kami di Pevindo melihat resiko-resiko keuangan yang muncul akibat dampak COVID ini, bagaimana perusahaan dapat memitigasi resiko jangka pendek tersebut.
terutama ya yang terkait dengan likuiditas dan juga resiko refinancing. Karena menurut kami kedua faktor ini, terutama faktor likuiditas yang bisa termitigasi oleh faktor refinancing risk, itu sedikit banyak juga akan bisa menghindari perusahaan dari resiko default juga ya Pak ya, seperti itu. Makanya kami coba fokus di resiko jangka pendek bagaimana perusahaan memitigasi liquidity risk dan refinancing risk ini, seperti itu. Baik, Pak Yogi, terima kasih atas penjelasannya Pak. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan kita menarik. Semua yang kita bahas bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa HDX Channel, terutama bagi para investor di pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Yogi, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak, thank you Pak, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Yogi Surya Perdana, analis PT Pevindo, dan tadi kita membahas menguji daya tahan sektor konstruksi saat pandemi. Dan perbincangan tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.